Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel KMT UMS dengan saya Irfan Hanafi Ferianto dan depan saya Zika Irfan sebagai bendahara umum. Bendahara umum apa nih, Mas? Bendahara umum KMT UMS dong pastinya. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah kurang sehat ini. Banyak banget kegiatan akhir-akhir ini. Tapi tetap semangat loh. Tetap semangat dan menjaga stamina dengan olahraga yang secukupnya. Langsung aja ya, Mas. Aku mau tanya, apa sih tugas bendahara di KMT UMS? Tugas-tugas bendahara itu aslinya simpel banget. Mengelola administrasi keuangan yang berada di KMT FT UMS. Tapi tugas-tugas lainnya kita pastinya untuk bagaimana cara kita mengoptimalkan uang tersebut, bagaimana membagi broker satu dengan broker lainnya, dan juga pasti kita merinci lah pengeluaran ataupun pemasukan yang ada di KMT ini sendiri, seperti itu, Mas Irfan. Di bendahara kan pasti banyak masalah ya, Mas, tentang keuangan gitu loh. Apa sih masalah yang sering bermunculan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau ditanya masalah itu pasti adalah masalah, tapi yang paling sering bermunculan terutama di KMT ini, ya mungkin kita sekarang baru berada di fase mulai lagi ke offline yang sebelumnya 2 tahun ini online, yaitu over budget seperti itu. Nah, bagaimana saya sendiri itu mengatasi itu, ya kita cari-cari range harga yang ada di luar, disesuaikan dengan pengeluarannya seperti itu. Jadi kita otomatis lah mencari range harga supaya tidak terjadi over budget ke depannya lagi, seperti itu. Lalu menurut Mas Zika, apa keuntungan bergabung di organisasi kampus? Banyak sekali sih kalau dibilang keuntungan bergabung di organisasi kampus. Yang terutama kita akan berada di naungan jurusan, yaitu himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa program studi, seperti itu. Mungkin ketika di perkuliahan kalian bergabung, keuntungannya mungkin belum bisa dikatakan banyak, seperti itu. Tapi untuk next, saya yakin, dan untuk teman-teman yang itu yang sudah ibaratnya setelah lulus bergabung ke HMJ itu udah banyak lah keuntungannya. Tapi yang saya dapat sendiri itu yang terutama saya mendapatkan keluarga kedua di sini, yang apa-apa senang susah itu bareng-bareng keluarga, seperti itu. Lalu saya juga dapat banyak relasi, entah relasi yang berada di satu kota ataupun luar kota, bahkan bisa mengenal lebih banyak teman, dan juga terutama bisa dikenal banyak dosen sih. Itu poin plusnya yang paling penting untuk nilai-nilai yang supaya bagus. Lalu sebagai seorang pemimpin 4 pilar di organisasi harus memiliki kompetensi apa? Kalau kompetensi apa, saya juga bingung sih kenapa saya bisa jadi bendahara umum. Mungkin kompetensi apa? Yang pertama pastinya bisa memikir 2-3 langkah ke depan, gak hanya 1 ataupun 2. Karena kenapa? Banyak sekali yang perlu kita hadapi ketika planning 1-2 itu gak tercapai, seperti itu. Lalu berpikir kritis itu wajib ketika menjadi pimpinan, karena ketika gak bisa berpikir kritis ataupun kurang berpikir kritis, itu pastinya susah lah untuk menelah apa yang menjadi permasalahan yang ada di KMT, seperti itu. Terus mengenal karakteristik setiap fungsionaris, ya terutama menjadi pilar kan pimpinan lah terutama itu harusnya mengenal karakteristik setiap perseorangannya, per individunya, supaya apa? Ya supaya yang aku bilang tadi di keuntungan, supaya kita itu bisa benar-benar menjadi keluarga yang solid, seperti itu. Lalu menurut Mas Zika, apa arti menjadi seorang pemimpin? Pemimpin itu saya bisa sebut sebagai leader yang tidak hanya bisa menyuruh dan menginstruksi, tapi saya pasti akan mencontohkan hal-hal baik yang supaya adik-adik saya terutama bisa mengikuti hal kebaikan tersebut. Lalu bagaimana Mas Zika cara mengatur dan membagi waktu antara kuliah dengan organisasi? Itu hal
dasar sekali untuk organisasi ya terutama ya. Organisasi itu pasti memakan banyak waktu. Tapi gimana caranya aja kita membagi waktu. Kalau di saya sendiri, kalau ketika memang itu ada jam perkuliahan, otomatis saya bergabung di dalam kelas ataupun praktikum tersebut. Tapi kalau memang itu nggak ada, saya bakal join ke organisasi. Kalau memang bertanya untuk masalah tugas, laporan praktikum, yaitu saya kerjakan di sela-sela kegiatan organisasi tersebut. Nah, contohnya kayak seperti rapat-rapat seperti itu. Saya mengerjakannya sebelum rapat ataupun setelah rapat. Jadi ketika rapat saya sendiri itu masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain seperti itu. Terus gini Mas, bagaimana suka duka selama berada di 4 pilar setengah periode ini? Mungkin bisa dikatakan lebih sih dari setengah periode ini. Mungkin udah bisa dikatakan 3/4 lah. Sebentar lagi ini udah kita lengser seperempat periode lagi lah. Kalau sukanya pasti suka karena memang melihat adik-adik kita berkembang, suka duka bersama. Kalau duka ya kita semangatin, kalau kita suka ya suka semuanya lah. Kita hura-hura sukanya seperti itu. Tapi kalau dukanya saya harus meluangkan waktu ekstra, waktu yang benar-benar totalitas lah buat organisasi ini kayak gitu. Lalu hal-hal lucu apa yang biasanya Mas Jika dan teman-teman lakukan untuk mencairkan suasana? Kalau kita mencairkan suasana otomatis kan pada waktu rapat gitu ya. Rapat kan biasanya pada tegang seperti itu. Biasanya kita langsung tahu-tahu gertakan seperti itu biar ada kaget lalu ketawa-tawa ataupun saya sendiri sebagai orang yang humoris sedikit aja seperti itu bisa kata-kata yang dikeluarkan itu bisa sedikit diselewengkan, apa ya bahasa Indonesianya, ya itulah pokoknya lah, diselewengkan supaya bisa menjadi bercandaan buat kita semua seperti itu. Yang terakhir nih Mas, pesan dan kesan untuk KMTI. Pesan buat KMTI, saya berharap KMTI kedepannya bisa keluar dari zona aman, karena memang di akhir-akhir ini kita baru mengalami fase, terutama kita mengalami fase perpindahan online ke offline, dan zona aman kita berada di yang sekarang ini periode ini lakukan seperti itu. Nah, untuk kedepannya pesan saya terutama untuk kedepannya bisa lebih berkembang lah dari zona aman tersebut seperti itu. Kalau kesan saya bangga menjadi fungsionaris KMTI UMS. Terima kasih Mas Jika atas bincang-bincangnya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you.